Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Hari ini kita bakal mereview Mitsubishi Outlander PX tahun 2016. Dan apakah mobil ini masih cukup layak dimiliki di tahun 2021 atau beli LCG saja? Yuk, kita langsung mulai aja kepoin si Outlander PX tahun 2016 ini. Yuk. Nah, yang akan kita bahas pertama kali itu di bagian interior dulu deh. Kita mulai dari setirnya. Setirnya ini dia udah dilapis kulit, 3 spokes gini mirip kayak si Mitsubishi Mirage. Terus dia udah ada pengaturan audio, steering control. Kemudian lagi dia juga udah dilengkapi dengan pengaturan tilt steering maupun teleskopik, dan ini teleskopiknya tuh lumayan jauh tuh. Kemudian di setirnya ini dia juga udah dilengkapi dengan pedal shift di sini. Jadi udah mode bisa dirubah ke mode manual dengan pedal shiftnya ini. Kemudian masuk ke bagian speedometer, ini mirip kayak punya silencer. Jadi kayak ada 2 buah buletan gitu, bundar, di tengahnya tuh ada multi information display MID. MID-nya nih infonya itu ada average dari bahan bakar lu, kilometer per liternya bisa dapat berapa kilo. Kemudian ada trip A, trip B. Di sini juga ada informasi tentang servis berkalanya ya. Kemudian lagi di sini ada odometer, kemudian temperatur mesin dan juga fuel consumption. Kemudian di buletan-buletan ini itu ada biasalah speedometernya masih analog, dan penunjuk RPM-nya juga masih puter-puteran. Terus ke bagian audio, di sini head unitnya aftermarket gitu ya, GVC ya. Dia ada pengaturan modenya itu bisa radio, terus AV in, kemudian bisa SD card juga, ini dilepas gitu ya. iPod buat connect, dan juga USB, bisa dicolokin USB kalau lu mau dengerin musik. Dan di sini dia di bagian dashboardnya ini dia dilapis dengan kayak karbon gitulah di sini nih. Kalau menurut gua gimana ya? Jadi kayak agak janggal gitu ya, kayak nggak match sama warna dashboard di sebelahnya gini. Tapi itu opini aja sih. Cuman kalau menurut gua karbon di sini kayak agak nggak match gitu. Dan di sini AC-nya itu dia belum digital, masih berupa puter-puteran. Ada pengaturan arah semburannya mau kemana. Kemudian di sini juga ada pengaturan blower AC-nya mau sebesar apa, dan juga di sini ada suhu. Oh, di sini dia udah dilengkapi dengan auto climate ya, udah auto. Kemudian di sini rem tangannya itu dia masih pakai otot, masih pakai otot lah, masih cowok gitu. Terus lagi lanjut, di sini ada tuas persneling, dia CVT Matic, dan di sini ada asbak nih. Tuh ada naruh buat tempat asbak, bisa buat naruh botol gitu, tapi di sini ada warningnya gitu ya, jadi nggak boleh naruh botol di sini, entah kenapa. Kemudian ada outlet power di sini. Kemudian di sini juga ada buat naruh botol nih, cup holder 2 buah. Kemudian lagi material dashboardnya ini itu dia di sini hard plastik, tapi ada bagian yang soft touch-nya di sini. Di sini soft touch nih sampai muter ke sini nih. Tuh, dia soft touch. Kemudian bagian door trimnya itu ada beberapa bagian yang emang udah dilapis dengan material soft touch. Kayak di sini kalau lu mau istirahatin tangan di sini, itu bagian di sini itu soft touch. Kemudian di sini kayak plastik gitu, cuman dilapis kayak soft touch gitu. Dan ada di sini kayak garis gitu, warnanya dilapis chrome. Kok warnanya chrome sih? Warna atau dilapis chrome gitu. Tuh panjang sampai sini. Kemudian
side pocketnya ini itu kecil ya, nggak gede gitu. Di sini juga dia sama kayak di bagian dashboard tengah ini, dia dilapis juga sama motif-motif kayak karbon gini. Ada power window, tapi di sini auto up and down-nya cuman pada bagian pengemudi. Kemudian di sini juga ada lock, Windows lock-nya di sini. Door lock buat dipencet-pencet gitu. Kemudian ada buat pengunci, lu nggak bisa buka kaca penumpangnya. Dan kemudian dia di sini ada pengaturan auto retractable dan juga electric mirror-nya. Mirror kok jadi cadel saya. Terus lagi di bagian sini di sini ada dummy nih. Cuman ada pengaturan penonaktifkan sonar parkirnya. Dan lanjut ke bagian storage. Di sini tuh storage-nya di sini average lah ya, volumenya nggak gede banget dan nggak kecil banget. Dia udah soft opening ya. Yes, si Outlander ini storage di sininya dia udah soft opening. Terus di sini console box, ada console box yang isinya lumayan nggak gede tapi dalam gitu ya, ke dalam gitu. Dan dia juga ada power outlet di sini. Dan bagian di sininya itu dia dilapis kulit nih, tuh dilapis kulit gini jadi empuk. Oh ya, nih dia bisa dimajuin nih. Kalau lu ngerasa kurang segini ya, itu lu bisa majuin tuh. Bisa jadi handrest, lumayan bagus. Dan joknya ini, dia karena ini tipe PX gitu ya, dia udah dilapis kayak kulit gini. Kemudian masuk ke bagian atas ini, dia ada sun visor, udah dilengkapi dengan kaca dan juga ada lampunya nih. Tuh, ada lampunya di sisi penumpang. Itu dia juga udah ada vanity mirror dan juga ada lampunya. Oke, kemudian di lampu spion belakang ini dia udah day night view tapi belum auto day night view. Kemudian yang istimewa dari si Outlander PX ini adalah dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Tuh, dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof, tapi nggak bisa kebuka ya. Kalau lu mau norak-norak nih, lu nggak bisa nongol pak lu ke atas karena ininya nggak bisa dibuka kacanya. Jadi cuman kayak bolong gitu doang. Dan ini bikin kerasa kabinnya itu jadi lebih lega. Ya pokoknya ini salah satu fitur yang lumayan asik lah. Terus di pengaturan joknya ini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan height adjuster, reclining dan sliding ya, normal lah. Dan pengaturannya ini masih manual ya, belum elektrik. Nah itu bagian depannya. Di bagian depan ini pokoknya intinya kabinnya tuh lega sih, bisa dibilang ini lega. Dan kemudian kita coba kepoin ke bagian belakang, yuk. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian tengah sih expander lagi Outlander Sport PX ini. Dan ketika gua masuk itu gimana ya, ini tuh lumayan lumayan bisa menyanggah legroom gue dengan baik, walaupun ini tuh ngepres banget. Dan di bagian depan ini tuh bangkunya itu setelan mengemudi gua, tapi ini gua nggak tahu ya, kerasa lebih lapang mungkin karena si panoramic roofnya ini, jadi kayak kesannya lega gitu. Dan oh iya, yang sebelumnya itu kan kalau nggak salah Outlander itu yang dikeluhkan adalah bangku bagian tengah itu terlalu tegak. Tapi ini udah agak mendingan gitu. Terakhir gue naik Outlander itu yang sebelum facelift. Sebelum facelift itu tahun 2012 kalau nggak salah. Pertama kali Outlander datang ke Indonesia itu kan tahun 2012. Dan itu bagian jok tengahnya ini, atau dia belakang kan ya. Kan dia cuman nggak 7 row gitu, jadi sebutnya belakang aja deh, nggak tengah. Di bagian belakang ini tuh tegak banget, tapi ini udah agak better walaupun masih agak tegak. Dan ada cerita menarik gitu ya, di facelift tahun 2014 itu kan joknya ini udah diperbaiki dengan lebih rebah. Dan ceritanya adalah si Mitsubishi Indonesia atau Kramayuda 3 Berlian KTB itu memberi saran ke Mitsubishi Jepang untuk merubah
bagian joknya ini agar lebih rebah 6 derajat. Tapi KTB Indonesia itu harus membayar sejumlah uang ke Mitsubishi Jepang untuk merubah joknya ini, dan setelah di approve maka joknya itu menjadi lebih rebah 6 derajat kalau nggak salah, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak copyright gitu kalau nggak salah. Jadi kalau ada Outlander di luar negeri yang mau joknya itu lebih rendah 6 derajat itu harus bayar kayak royalti gitu ke KTB Indonesia. Itu sih ceritanya, tapi ini udah agak mendingan walaupun masih agak sedikit tegap. Dan ruang di tengah ini kabinnya itu nggak bisa gua bilang sempit dan nggak bisa gua bilang luas, average lah. Tapi kalau lu tinggi gua sih ini sempit sih, sempit. Tapi ini joknya lumayan enak, lumayan empuk. Itu sih. Dan yang tadi gue bilang itu panoramic roof-nya itu bikin mobil ini kabinnya itu terasa lebih lega, padahal sih sebenarnya biasa aja. Dan di belakang ini juga nggak banyak macam-macamnya ya, cuman seat bed, terus di sini ada handrest nih dan juga cup holder. Terus lu kalau mau mengakses bagasi itu bisa lewat sini dengan cara ininya dibuka. Nah, nih bisa ngambil sejumlah barang yang lu pengen ambil dari belakang tanpa harus apa begini-gini gitu lah pokoknya. Nah itu sih di bagian belakang intinya. Dan di door trimnya ini dia juga apa ya, akomodasinya juga gue bilang kurang ya, kompartemen buat naro botol gitu cuma ada di sini nih, di handrest, cup holder. Tapi di door trim bagian belakang si Outlander ini dia tidak dilengkapi dengan konsol box yang bisa naro botol atau naro apalah perintilan-perintilan. Di sini juga nggak ada soket power outlet, juga nggak ada di sini. Nggak ada power outlet juga di belakang. Nah intinya apa ya? Kalau menurut gua kompartemen di belakang ini buat naro-naro botol atau sejenisnya itu kurang. Walaupun di sini udah ada back pocket nih buat naro-naro gitu. Tapi di door trim ini sayangnya nggak ada side pocket buat naruh botol. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian eksterior. Yuk. Nah, tadi kita udah ngepoin bagian interiornya. Sekarang kita coba kepoin bagian eksterior dari si Outlander ini. Sebenarnya yang paling gue suka dari bagian eksterior si Outlander PX ini adalah bagian depannya cuy. Bagian depannya tuh plek-plek mirip kayak si Lancer yang punya bahasa kayak apa ya. Di bagian sini tuh dia bilang Mitsubishi bilang kayak jet nose fighter gitu. Ini grillnya mirip, terus lampu depannya juga mirip, sipit-sipit gitu kayak si Lancer EX yang model-model Evo 10. Nah, ini bagian depannya tuh di sini grillnya kayak dilapis kayak bukan dilapis sih, dikelilingin kayak chrome gitu. Dia kebagi dua gitu ya, walaupun agak nggak kelihatan apa speret garisnya itu. Terus ada lambang Mitsubishi, terus di sini juga ada fog lampnya, housingnya tuh kayak dikelilingin, kayak nggak dikelilingin sih, apa sih, kayak bukan dipakai juga. Di sini ada chrome-nya, terus lampunya shift begini, dia udah HID projector, HID xenon lampu ininya, tapi lampu jauh sama lampu sen ya, dia masih apa bohlam biasa. Lampunya pokoknya mirip banget sama si Lancer ya, dia kan satu platform kalau nggak salah, platform GS Mitsubishi. Nah tuh ini bagian depannya. Nah, masuk ke bagian samping, dia itu spionnya itu sewarna body. Di sini ada kayak buat sen, terus di sini ada gimmick nih. Gue gedek banget gimmick. Sebenarnya nggak ada fungsinya, ini bukan air filter atau buat masuk angin ya, tapi ini gimmick doang. Terus bentuknya chrome gini. Ini nggak suka nih gue sama ini. Ya itu opini gue sih. Nah, bagian sampingnya kayak gini, dan ada yang lucu dari si Outlander itu adalah ini, body ini. Ini kayak plastik. Ingat nggak sih lu kayak si X-Trail yang T30 tuh, dia di sininya plastik. Mungkin apa ya, dia buat mereduksi bobotnya, karena si Outlander ini yang tadi gue cerita dia pakai platform GS Mitsubishi, di mana biasanya GS platform itu kan berat-berat. Jadi mungkin di sini buat apa ya, buat memangkas bobotnya. Dan mungkin juga ya ini bagian dari
crumple zone. Nah itu sih. Terus di bagian peleknya ini single tune, punya profil ban ring 17 dengan profilnya itu 215/60 ring 17, dan peleknya ini single tune. Terus dia ada disc brake-nya. Oh ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan disc brake di keempat bannya, ABS, ABD, dan brake assist. Nah itu bagian sampingnya nih kayak gini. Dan karena dia crossover, jadi apa ya, biasa banget lah, kayak ciri khas crossover dikelilingi sama bagian plastik di bawah-bawah gitu, kayak di over fender ya, terus nyambung sampai ke belakang. Nah terus kita ke bagian belakang. Di sini lampunya tuh sama, agak-agak mirip kayak di depan gitu ya, sipit gitu. Nih lampunya, dia lampu mundurnya masih bohlam biasa, tapi lampu malamnya dia sudah LED. Lampu sennya juga masih bohlam biasa. Nah terus ada tulisan PX, ngasih tahu kalau ini adalah tipe PX dari Outlander. Dan dia udah ada juga nih rear defogger, kemudian stop lampnya di sini, dan wiper. Dari belakang sih kalau gue bilang dia lebih mirip-mirip kayak hatchback gitu daripada crossover ya. Tuh lo lihat dari belakang, suka sih gue sama bentuknya dari belakang. Tapi kalau dari samping ini menurut gue biasa aja. Dari belakang sama dari depan gue suka model dari si Outlander Sport ini. Lanjut di bagian belakang, di bagian bumper belakang juga ada 1, 2, 3, 4 buah sensor parkir. Terus ada lambang Mitsubishi di sini, 3 berlian. Tuh 3 berlian, kemudian ada bacaan Outlander Sport. Nah itu bagian belakangnya. Gue lebih penasaran penasaran test drive-nya gimana. Jadi kayaknya kalau bagasi kayaknya teman-teman udah pada tahu ya di review-review yang lain. Jadi sekarang kita coba bawa aja si Outlander ini, rasanya gimana. Mesin belum ya, kita lihat bagian mesin dulu yuk. Yuk kita lihat bagian mesinnya. Nah, bagian mesinnya tuh kayak gini. Dia punya kode 4B11 Mivec 4 silinder DOHC, dan dia punya tenaga itu sekitar 150 PS dan torsinya itu 197 Nm. Dan mesinnya ini itu kodenya mirip-mirip sama Lancer ya, 4B11, cuman dia bedanya ini nggak pakai T karena dia nggak pakai turbo. Nah di bagian kap mesin ini dia juga sudah dilengkapi dengan peredam di sini. Terus rangka-rangkanya juga udah dicat sewarna body di sini. Tapi di sini tuas penyangga kapnya itu gimana ya? Gue ngeliat tuh kayak aneh banget, cuman begini doang. Kayak gimana ya, murahan banget gitu. Nah itu bagian mesinnya. Sekarang kita coba aja nih gimana performa dari si mesin 4B11 ini di Outlander PX tahun 2016. Yuk kita coba aja. Nah sekarang kita cobain gimana sih rasa berkendara dari si Outlander PX ini. Yang pertama bakal gua utarakan adalah kekedapan kabin. Ini kekedapan kabinnya itu enak gitu. Traffic noise di luar itu teredam dengan baik. Kemudian di sini road noise-nya juga bagus gitu, nggak masuk ke kabin. Tapi sayangnya ada sedikit bagian suara mesin yang masuk ke kabin. Kemudian suspensi nih. Tadi beberapa gue ngelewatin kayak speed bump, terus polisi tidur gitu ya. Agak lumayan kenceng sih, lari 20 gitu. Itu suspensinya ini empuk gitu hitungannya, teredam dengan baik, tapi agak ngayun gitu. Dan gue lupa ngasih tahu kalau si Outlander ini dia udah start stop engine button ya, artinya nggak perlu lo pakai anak kunci gitu kayak mobil tua. Nah oke. Terus kemudian visibilitas nih. Visibilitas dari si Outlander ini yang gua rasain ya, ini opini gua, itu sangat bagus. Artinya ke depan itu walaupun dia posisi mengemudinya itu nggak tinggi banget ya, tapi ke depan tuh tetap terlihat dengan jelas. Kemudian pilar A-nya ini itu juga nggak ganggu buat lu nengok ke kiri atau
lu mau putar balik, ini si pilar A-nya ini nggak mengganggu visibilitas lu. Dan soal posisi mengemudi, ini tuh enak ya, joknya kulit, terus lu bisa ngatur ketinggian joknya ini, dan apa ya, joknya empuk, terus dari sisi lu mengemudi juga enak gitu, ergonomis, karena setirnya ini kan lu bisa ngatur teleskopik maupun tilt steeringnya. Intinya sektor berkendara ini kalau soal driving position itu si Outlander ini enak menurut gua, apa ya, cukup ergonomis gitu, karena ini tuh kayak apa ya, kayak Lancer terus dikawinin sama Mirage, terus dikawinin sama Pajero. Jadi ya begini, nyaman. Dan menurut gua kalau lo punya budget 150 sampai 200 gitu, ini lebih punya apa ya, lebih punya value atau value for money-nya lebih baik daripada lu beli hatchback yang banyak banget di jalan lah, kayak Yaris, terus Jazz, terus apalagi gitu. Mendingan beli ini, karena gimana, ini tuh kayak Lancer yang di crossover kan. Kebayang kan Lancer gimana tenarnya di dunia balap ya, seperti itu. Dan banyak yang bilang apa, si Outlander ini itu head to head sama HR-V. Sebenarnya gimana ya, HR-V itu kan Jazz yang di crossover kan. Kalau si Land Rover Outlander ini Lancer yang bodinya sedikit dibesarkan, Lancer yang di crossover kan. Jadi sebenarnya agak nggak head to head sih, yaitu apa ya, menurut gua aja sih, mungkin head to head tuh kayak misalkan kalau si Civic dijadikan crossover dengan mesin Civic, itu mungkin bisa head to head bener-bener. Tapi kalau HR-V kayaknya nggak begitu head to head ya. Nah itu sih, nanti kita coba gimana nih rasa apa mesinnya ini, apakah bisa membawa bodi si Outlander ini dengan baik, artinya bisa memuaskan drivernya. Nah nanti kita sambung lagi nih. Cuacanya gue sorry ya, hujan nih tuh, cuacanya mulai hujan, terus gue nggak tahu di depan itu bakal macet atau enggak. Nanti kita lanjut lagi, oke? 2 hours later. Nah sekarang gue udah nemu tempat yang agak proper buat nyari tahu gimana sih performance Outlander Sport PX tahun 2016 ini. Nah ini kita coba putar balik nih, gimana sih apa feedback setirnya tuh. Nah kita coba di sini putar balik. Ada banyak yang main skateboard bro. Nah ini kita coba putar begini, itu feedback setirnya tuh jelek bro. Jadi dia nggak langsung balik ke tempatnya semula ya. Ketika lu putar balik gitu, setirnya tuh nggak langsung balik ke tempat awalnya, tapi lu harus sedikit mengejas si setirnya ini untuk bisa balik ke posisi lurus lagi. Jadi feedback setirnya ini nggak begitu enak. Kemudian soal performance ini, kita coba kick down dari posisi tuas transmisi di D. Oke. Nah, ketika tadi gua kick down dari mulai posisi transmisi di D, itu ada sedikit 1-2 detik mesin itu ngegerung dan sedikit kayak delay gitu. Tapi ketika 1-2-3 detik, ketika RPM mulai di 3000, itu dia tarikannya enak, langsung kayak cus gitu. Tapi ya tadi ya dia agak sedikit ngegerung di awal dan agak sedikit annoying sih di awalnya. Gue nggak tahu, mungkin karena ini CVT kali ya, jadi kayak dia nggak bisa langsung set gitu kayak transmisi otomatis konvensional. Nah sekarang kita coba di mode D nih, di mode S. Aduh, kita coba di mode S, kita turunin jadi ketiga. Duh nih mobil kedua.
tetap ada ngegerungnya, cuman agak sedikit ngebantu gitu. Dan untungnya nih mobil kalau lu mau butuh sedikit ya lebih agresif, itu modenya bisa lu rubah ke S dan lu mainin naik turun giginya dari si pedal shift ini, dan itu agak sedikit ngebantu ya, lumayan lah. Nah, kita coba sekarang radius putarnya ya, radius putar si Outlander ini seperti apa. Sini di depan ada putaran balik, kita coba radius putar ya. Nah, ini dia nih. Kita coba putar balik nih. Oke, radius putarnya lumayan enak, nggak gede-gede banget. Buat dalam kota lumayan enak nih kalau radius putar segini, nggak gede-gede banget. Kemudian soal konsumsi BBM, mobil ini bisa irit banget dan bisa sangat boros. Artinya kalau lu bawanya nggak agresif ya, kaki lu sekolah, itu mobil ini bisa sangat irit, bisa 113, 114 gitu. Bahkan bisa 115. Tapi kalau kick down terus, mobil ini bisa sangat boros, bisa 18, 17 gitu. Dan soal body roll, ini mobil tuh ada body roll, cuman masih bisa gue bilang enak lah, karena menurut gue wajar lah, ini crossover gitu, ground clearance-nya tinggi, pasti masih ada body roll ya, tapi masih enak lah hitungannya. Nah, kayaknya itu aja dulu vlog dari gue, udah mau maghrib nih, udah sore gitu. Dan menurut gue mobil ini bisa jadi alternatif teman-teman yang punya budget di range 150 sampai 200 juta gitulah, untuk bisa punya mobil yang enak. Terus apa ya, bisa dibilang kalau mau naik kelas dari hatchback ke SUV, teman-teman bisa menjadikan si Outlander PX ini pilihan, karena satu, dia nyaman, terus konsumsi bahan bakarnya bisa irit banget kalau kaki teman-teman sekolah. Terus dia fitur-fiturnya tuh lumayan, di sini kayak ada panoramic roof. Tapi sayangnya di sini tuh menurut gue yang sayang banget ya, dia nggak dilengkapi dengan fitur stability control. Kalau di Mitsubishi apa sih namanya? VSA ya? Vehicle Stability VSC atau apa gitulah pokoknya. Pokoknya intinya itu. Dan dia nggak ada cruise controlnya. Padahal si Expander AD-nya udah dilengkapi dengan cruise control. Nah, itu aja vlog dari gua. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, yang semoga vlog berikutnya itu tentang jalan-jalan ya. Udah lama ya nggak bikin vlog tentang jalan-jalan. Ya wes, kalau gua ada salah, teman-teman bisa memperbaiki di kolom komentar. Dan kalau ada teman-teman user Outlander yang lebih lama make, mungkin bisa saling berbagi di kolom komentar juga. Oke deh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.